dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh pahala ini, marilah kita senantiasa mengamalkan atau menjalankan waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, agar tidak merusak pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menerangkan tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seringkali Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kekuatan dan kesehatan, sehingga makan apa saja bisa, aktivitas apapun bisa, siap dan tidak ada pantangan dan hambatan. Namun terkadang Allah juga menguji kita dengan rasa sakit. Kadang Allah memberikan rizki yang sangat melimpah. Namun terkadang Allah juga menguji kita dengan sedikitnya harta. Semua itu adalah sunnatullah yang akan senantiasa kita jalani dalam kehidupan kita. Karena itulah di dalam Islam kita diajarkan agar menggunakan pegangan, yaitu sabar dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Rasulullah SAW pun berpesan kepada kita umatnya ketika beliau dalam keadaan sakit sebelum wafatnya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, jangan sampai ada di antara kalian, wahai umatku, yang mati kecuali dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menolong kita.
Ketika mengalami kesulitan rezeki, maka Allah yang Maha Memberi rezeki akan memberikan rezeki yang lapang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak contoh kepada kita. Di antaranya adalah contoh pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Allah memberi beliau nikmat yang besar, harta yang melimpah. Namun beliau tidak pelit, beliau tidak kikir untuk mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menganugerahkan kepada beliau anak-anak yang banyak dan istri yang lebih dari satu. Setelah itu Allah memberikan ujian yang begitu banyak dan bertubi-tubi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Hartanya yang banyak habis tidak tersisa. Satu demi satu semua anak beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sampai di situ, ujian beliau bertambah berat lagi dengan diuji penyakit yang membuat beliau tidak disukai masyarakat sehingga harus terusir. Tinggal di tenda yang jauh dari perkampungan, ditambah lagi dengan ujian berupa istri-istrinya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya menyisakan seorang istri yang sholihah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Beliau bersabar, berhusnuzon kepada Allah. Beliau yakin bahwa Allah akan mencabut ujian yang sedang menimpanya. Beliau yakin Allah akan mengganti harta yang habis itu. Beliau yakin Allah akan mengganti istri dan anak-anaknya yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika sampai istrinya merengek kepada Nabi Ayub alaihissalam, meminta agar Nabi Ayub berdoa kepada Allah karena doa Nabi Ayub pasti dikabulkan. Ia meminta Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar mengangkat ujian yang menimpanya. Namun Nabi Ayub menolak dan berkata bahwa beliau yakin bahwa Allah akan mengangkat ujian itu, akan mengganti semua yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hingga akhirnya husnuzon Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuah manis. Allah kembalikan lagi kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan juga hartanya hingga kembali melimpah ruah. Allah berikan beliau anak-anak yang jumlahnya 2 kali lipat dari yang telah Allah ambil. Inilah buah kesabaran dan husnuzon Nabi Ayub yang patut kita teladani. Kita jadikan contoh dan panutan dalam kehidupan kita. Berkat kesabaran dan husnuzon kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada beliau Nabi Ayub alaihissalam yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang selalu mencontoh teladan-teladan, suri teladan yang baik dari nabi-nabi kita. Salah satunya yaitu Nabi Ayub alaihissalam yang selalu bersabar dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang positif maupun yang negatif, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh